Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Fauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Master Phoenix berkata, "Ngomong-ngomong, Nak Kinan, apakah kamu masih memiliki energi kekacauan itu?" Kinan menjawab, "Ya, aku masih memilikinya." Master Phoenix pun langsung meminta agar Kinan mengunjungi Black Tortoise Camp atau Swanwu Camp dan lalu pulihkan Black Tortoise di sana. Dengan begitu, kamu juga akan mendapatkan dukungan darinya. Setelah mengatakan itu, Master Phoenix memberikan satu bulunya kepada Kinan. Kinan mengambil bulu tersebut, akan tetapi Kinan tidak mengerti mengapa Master Phoenix memberikan satu bulu kepadanya. Di sini Master Phoenix menjelaskan, "Nak Kinan, bawa buluku itu dan suruh dia untuk mengkonsumsinya sebelum dia dibangkitkan. Jika ternyata dia melawan, maka aku bisa menghajarnya dengan mudah saat itu juga." Di sini tak lupa Master Phoenix juga meminta Komandan Zhao untuk pergi bersama Kinan ke Black Tortoise Camp. "Karena aku baru saja pulih, jadi tubuhku masih terlalu lemah dan aku perlu beberapa waktu untuk mengembalikan kekuatanku." Komandan Zhao paham dirinya dan Kinan pun langsung pergi menuju ke Black Tortoise Camp atau Swanwu Camp. Singkat cerita, Kinan dan Komandan Zhao telah sampai di Black Tortoise Camp atau Swanwu Camp. Terlihat Long Hu ada di sana dan kemudian wakil Komandan Black Tortoise Camp ada di sana dan bertanya, apa maksud Komandan Zhao datang ke sini? Namun Komandan Zhao tanpa berbasa-basi, dia langsung meminta dipertemukan dengan Komandan Black Tortoise Camp. Segera seorang praktisi muncul, dia adalah Komandan Black Tortoise Camp yang bernama Lin Peng Xiao. Komandan Zhao langsung meminta Komandan Lin Peng Xiao untuk membawanya ke aula inti Black Tortoise Camp. Namun Komandan Lin Peng Xiao menolaknya. Aula inti itu hanya bisa dimasuki oleh Komandan Black Tortoise Camp. Orang asing tidak diizinkan masuk ke sana. Namun tanpa berbasa-basi, Komandan Zhao langsung menjelaskan bahwa Duan Qing bisa membangkitkan pelindung kerajaan Master Black Tortoise. Mendengar hal itu, Komandan Lin Peng Xiao terkejut dan juga tidak percaya bahwa Duan Qing bisa menyembuhkan atau membangkitkan Master Black Tortoise. Namun Komandan Zhao langsung saja mempertaruhkan kepalanya sebagai jaminan jika sampai dirinya berbohong. Sehingga akhirnya Komandan Lin Peng Xiao pun membawa Komandan Zhao dan Kinan ke aula inti. Komandan Lin Peng Xiao membuka pintu masuk ke aula inti. Namun sebelum masuk, Komandan Lin Peng Xiao memperingatkan, "Jika sampai kamu berani menipuku, maka aku tidak akan membiarkan kalian berdua pergi hidup-hidup dari sini." Setelah masuk, ternyata Master Black Tortoise adalah seekor kura-kura yang sangat besar. Komandan Lin Peng Xiao pun langsung memberi hormat kepada Master Black Tortoise. Melihat Lin Peng Xiao membawa orang luar, membuat Master Black Tortoise sangat marah. "Lin Peng Xiao, beraninya kamu membawa orang luar ke aula inti, apakah kamu ingin mati?" Namun Lin Peng Xiao langsung menjelaskan kepada Master Black Tortoise bahwa Zhao Beihua mengatakan kepadaku sebelumnya bahwa Duan Qing ini bisa membangkitkanmu, jadi aku membawa mereka berdua ke sini. Namun ketika melihat bahwa kultivasi Duan Qing hanyalah martial dominator, membuat Master Black Tortoise marah. "Apakah mungkin seorang martial dominator kecil bisa membangkitkanku? Dasar bodoh kamu Lin Peng Xiao, kamu telah dibodohi oleh anak ini." Setelah mengatakan itu, Master Black Tortoise mengeluarkan auranya yang seketika saja membuat semua orang tertekan dan bahkan sulit untuk bernapas. Di saat itu, Kinan langsung berteriak kepada Master Black Tortoise, "Master Black Tortoise, jika aku benar-benar bisa membangkitkanmu, apa yang akan kamu lakukan?" Master Black Tortoise menjawab, "Jika sampai kamu benar-benar bisa membangkitkanku, maka aku akan menjadi tungganganmu." Kinan langsung saja mengeluarkan satu helai energi kekacauan. Melihat bahwa itu adalah energi kekacauan membuat Master Black Tortoise terkejut. Akan tetapi dia kembali mencibir.
kamu ingin membangkitkanku hanya dengan energi kekacauan sebanyak itu? Itu tidak akan bisa membangkitkanku. Kinan menjawab, memang satu helai tidak akan cukup, akan tetapi bagaimana jika 10.000 helai energi kekacauan? Alhasil melihat itu, sang Master Black Tortoise pun percaya bahwa Kinan akan bisa membangkitkan dirinya. Namun sebelum Kinan membangkitkan Master Black Tortoise, Kinan mengeluarkan bulu Phoenix yang sebelumnya Master Phoenix berikan. Senior Black Tortoise, Master Phoenix memintaku agar sebelum aku membangkitkanmu, kamu harus mengkonsumsi bulu ini terlebih dahulu. Hal itu membuat Master Black Tortoise terkejut, tidak menyangka bahwa ternyata Master Phoenix juga sudah dibangkitkan. Akan tetapi jika sampai dirinya menelan bulu Phoenix ini, maka dirinya akan berada di bawah kendalinya selamanya. Dan dia tidak akan bisa bergerak bebas dengan sesukanya. Akan tetapi Master Black Tortoise pun memutuskan untuk langsung menelan bulu Phoenix tersebut. Karena menurutnya lebih baik dibangkitkan daripada tidak sama sekali. Setelah menelan bulu Phoenix tersebut, Master Black Tortoise langsung meminta Kinan untuk memberikannya energi kekacauan dan membangkit. Namun sebelum itu, Kinan yang sangat pintar pun kembali meminta satu permintaan kecil lagi, yang mana Kinan meminta agar Black Tortoise Camp memberikan dirinya batu Yuan. Alhasil Master Black Tortoise yang sangat tidak sabar dibangkitkan pun langsung saja meminta Komandan Lin Pengxiao untuk memberikan semua batu Yuan yang ada di Black Tortoise Camp kepada Kinan. Komandan Lin Pengxiao pun segera pergi untuk mengambil batu Yuan tersebut. Sementara Kinan lalu mulai mentransfer energi kekacauannya kepada Master Black Tortoise Camp. Sehingga kemudian Master Black Tortoise dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, Master Black Tortoise langsung berkata, Zhou Beihua, beritahu aku tentang situasinya sekarang. Aku tahu kalian membangkitkanku pasti memiliki tujuan lain. Sehingga kemudian Komandan Zhou menjelaskan bahwa mungkin nanti di upacara penobatan pangeran ketiga mereka akan memerlukan bantuan dari Master Black Tortoise. Mendengar semua penjelasan dari Komandan Zhou, Master Black Tortoise paham dan dirinya juga mengungkit tentang patung kaisar terakhir. Kinan bertanya-tanya, apa itu patung kaisar terakhir? Master Black Tortoise menjelaskan, patung kaisar terakhir itu dibuat setelah kejatuhannya. Dia menggunakan tubuh fisiknya sendiri ke dalam patung tersebut. Dijelaskan bahwa di dalam patung kaisar terakhir itu ada harta karun yang ditinggalkan oleh kaisar sebelumnya. Jika seseorang bisa mendapatkannya, maka seseorang tersebut masa depannya tidak akan bisa terbayangkan. Komandan Zhou juga mengetahui rumor tersebut, namun Komandan Zhou menjelaskan bahwa hanya martial spirit di atas tingkat 8 level bumi yang bisa menggerakkan patung tersebut. Jika tebakanku benar, maka White Tiger akan memanfaatkan Di Peng Yun untuk mengaktifkan patung tersebut. Mendengar semua penjelasan itu, Kinan langsung memahami semuanya. Untuk membukanya itu membutuhkan martial spirit tingkat 8 kelas bumi. Kinan tahu betul bahwa sekarang martial spiritnya telah naik peringkat. Akan tetapi, Kinan tidak akan memberitahukan peringkat martial spiritnya kepada Komandan Zhou dan yang lainnya. Alhasil Kinan memutuskan bahwa di upacara pengangkatan pangeran mahkota nanti, aku akan membuat semua orang terkejut. Kemudian Master Black Tortoise berkata, seperti Master Phoenix, aku juga perlu beristirahat di pengasingan terlebih dahulu untuk memulihkan kekuatanku. Ingat, jangan beritahukan kepada siapapun kalau aku dan Master Phoenix telah bangkit kembali. Jika upacara penobatan pangeran mahkota telah tiba, kalian bisa membangunkanku. Kinan paham, mereka pun langsung keluar dari aula inti. Kemudian Komandan Lin Pengxiao memberikan Kinan tas penyimpanan dan menjelaskan, Nak Duan King, di dalam tas penyimpanan ini berisi 3 juta batu Yuan. Di saat yang sama, Lin Pengxiao juga memberi Kinan token Black Tortoise Camp. Jika kamu menunjukkan token ini kepada orang-orang dari Black Tortoise Camp, maka orang-orang dari Black Tortoise Camp akan membantumu. Kinan menerima 2 barang tersebut dan berterima kasih kepada Komandan Lin Pengxiao.
Scene berpindah ke aula utama White Tiger Camp. Terlihat Di Pengyun bertanya, "Penguasa White Tiger, apakah kamu sudah mendapatkan barang yang kita perlukan?" Penguasa White Tiger Camp meminta Di Pengyun untuk jangan khawatir karena aku akan segera mendapatkannya. Dan di saat kamu mendapatkannya, kamu bisa mengeluarkan harta karun dari patung kaisar terakhir. Dan setelah itu, kita akan dapat memusnahkan Phoenix Camp dan juga Black Tortoise Camp. Mendengar itu, Di Pengyun menghela napas lega. Semua rencananya pasti akan berjalan lancar. Kalau begitu, penguasa White Tiger, aku akan pergi ke Paviliun Bintang terlebih dahulu. Di lain sisi, saat ini Kinan juga sudah berada di Pagoda Bintang. Dan masih ada beberapa hari sebelum upacara penobatan putra mahkota diselenggarakan. Aku harus meningkatkan kekuatanku terlebih dahulu, kata Kinan. Segera Kinan pun mulai berkultivasi di ruangan spesial Paviliun Bintang dan juga kembali berebut batu bintang. Sementara Di Pengyun juga sudah berada di ruangan spesialnya. Pada kali ini mereka juga berebut batu bintang. Singkat cerita, pada perebutan batu bintang kali ini, Di Pengyun hanya dapat merebut 50 batu bintang. Hal itu membuat Di Pengyun semakin berambisi untuk mengenal senior yang ada di sebelah ruangannya. Sehingga Di Pengyun kembali mengirimkan sebuah undangan kepada orang yang berada di sebelah ruangannya melalui si pelayan wanita. Segera si pelayan wanita menemui Kinan dan memberikan surat titipan dari Di Pengyun untuk Kinan. Kinan kembali membaca surat itu dan sama seperti sebelumnya, surat itu merupakan sebuah surat undangan. Kemudian sebuah pemikiran jahat tiba-tiba muncul di benak Kinan, yang mana kemudian Kinan memberitahukan kepada si pelayan wanita bahwa jika Di Pengyun ingin menemui diriku, maka Di Pengyun harus memberiku 3 hadiah. Sehingga tidak lama waktu berselang, si pelayan wanita kembali kepada Kinan dan membawa 3 hadiah dari Di Pengyun. Hal itu membuat Kinan cukup senang karena Di Pengyun telah mengirim 3 hadiah untuknya. 3 hadiah itu adalah King Pearl, Fire Spirit, dan juga Thunder Liquid. Sehingga Kinan pun membalas Di Pengyun dengan memberikannya sebuah surat. Tidak lama, surat itu pun telah diterima oleh Di Pengyun. Ketika akan membuka surat itu, Di Pengyun berkata, "Aku tidak tahu nama senior itu. Jika senior itu masih menolak untuk menemuiku setelah aku memberinya hadiah, maka aku akan rugi besar." Namun ketika Di Pengyun membuka surat tersebut, dirinya terkejut karena surat itu hanya bertuliskan, "Aku adalah Duan King." Di Pengyun langsung saja menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh Duan King, sehingga kemarahan pun menyelimuti dirinya, dan lalu dia merobek surat tersebut dan berkata, "Duan King, beraninya kamu mempermainkanku. Lihat saja, aku pasti akan membunuhmu." Scene berpindah ke aula kultivasi Phoenix Camp. Terlihat Kinan sudah sampai di sana. Kinan sangat senang karena dirinya berhasil mempermainkan Di Pengyun. Namun sayang, aku tidak bisa melihat ekspresi kemarahan Di Pengyun secara langsung. Kinan lalu berkultivasi dan juga menyempurnakan buah Dragon Abyss dan juga 3 harta Thunder Liquid dan lainnya yang sebelumnya diberikan Di Pengyun. Sehingga setelah Kinan berhasil menyempurnakan semuanya, tiba-tiba Naschen Seoul-nya mengalami peningkatan dan hanya tinggal sedikit lagi untuk bisa membuatnya menerobos ke ranah selanjutnya. Namun di saat itu, Komandan Zhou memberitahu Kinan bahwa Pangeran ketiga memanggil Kinan karena dirinya memiliki sebuah kesempatan untuk Kinan. Hal itu membuat Kinan kebingungan tentang kesempatan macam apa yang akan diberikan oleh Pangeran ketiga. Singkat cerita, Kinan sudah bertemu dengan Pangeran ketiga. Ketika bertemu lagi dengan Kinan, Pangeran ketiga cukup terkejut karena kultivasi Kinan telah meningkat lagi. Kemudian Pangeran ketiga memberikan banyak anggur yang enak untuk Kinan. Pangeran ketiga berkata, "Duan King, aku ingat kamu memiliki orang penting yang sangat menyukai anggur. Sekarang kamu bisa mengambil semua anggur sebanyak yang kamu inginkan." Kinan berterima kasih kepada Pangeran ketiga dan terbayang jika Putri Miao Miao tahu bahwa dirinya memiliki anggur sebanyak ini, pasti Putri Miao Miao akan sangat senang. Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih?
Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler, yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng, karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.